anak Batak. Bulan Ya kan, berapa? Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu, masalah anak Iya, Batak bulan yang disinggung sekitarnya berapa Edis bulan? ke Abang. Itunya awalnya, Coba Bang. dulu, sekitar berapa Setelah bulan? itu masalah penyaliban, Abang mau minta debat sama Edis. Edis tidak mau karena dia menyuruh Abang prioritaskan mengurus masalah anak Batak. Begitu kan, Bang? Ya, Ya, jadi gini ku iya. jelaskan. Setelah itu Bulan Abang 5, kayaknya mungkin tunggu dulu ku jelaskan biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia Ya. memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Maafkan Ya. dia karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian Ya. saya ajak dia diskusi. Iya, saya ikuti itu, Bang. Dia Saya nggak ikuti mau. itu, Bang. Ya, dia Iya, nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Nah, video saya yang buat saya jawaban itu dia marah. Kemudian dia bilang, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak Batak Iya, itu. Kau saya makan ikuti. uang donasinya, Benar. kau habiskan, tidak kau kasih dia satu. Di situ Ya. kan jelas. Kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya Abang juga serang pribadi dia, ya kan, Bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya Benar lagi itu, videonya yang Bang. kedua. Saya ikuti Silakan. itu, saya ikuti itu, Bang. Saya udah ngerti Tapi WA kan nggak alurnya. Cuma yang saya WA sayangkan kan di nggak kau sini ikuti. gini, Bang. Abang itu sesama apologit. Dia bukan apologet tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Abang dari Yesus Tuhan, cara-cara Edis Abang tidak. itu gitu loh. Padahal Kenapa? Abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama Abang. Gitu, Bang. Apalagi harus kolab-kolab, begana-begana. Enggak seperti ini diskusi, Bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita, itu betul. Tapi ada masalah keimanan, itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu Masalah mereka ini pribadi seiman Abang dengan Edis, jangan Abang umbar sampai Abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar. Menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut Abang? Siapa yang Abang Contoh, tanya? Uni Orang Ripa. ini, orang Bang Contoh. Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uni Ripa kan Muslim. Sekarang Abang merasa dia seiman Abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham. Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman. Hanya masalah Konteksnya itu ya. Abang Yang lain perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja tahu di dalam Bible pun, Bang, ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa Abang seorang penginjil firman Tuhan Abang bilang tapi Abang nggak mengerti konteksnya di situ? Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Edis soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Edis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, T-U yang huruf kapital semua itu Tuhan, itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi T, Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya, Bang. Kenapa Abang belokkan gitu loh? Ampak 43 ayat 11.
Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gimana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia, Bang? Firman Allah Juru yang selamat. Firman Allah enggak, Bang? Firman Allah itu dia Ya. itu adalah bagian dari Allah Bapa juga enggak, Bang? Bukan bagian, Firman bukan itu perkataan enggak? Firman itu perkataan, kan, Bang? Perkataan. Ah. Ya. Berarti dia keluar daripada Allah Bapa, kan, Bang? Ya, bisa. Makna Terus Tritunggal kan seperti makna Tritunggal tadi, kan, Bang? Pribadi Sekarang yang bisa firman- dibedakan tapi firman tetap itu dalam sebentar. satu hakikat. menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu, firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya, Bang, Dan- begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru Ya. ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Sedis? Edis mengatakan setiap Bang, orang Kristen konteksnya yang tadi mengatakan soal Yesus Tuhan penulisan adalah dia. itu loh, Bang. Tulisan itu, Bang. Itu konteksnya, Bang, yang kita bahas. Oke. Kok belok, Tulisannya. Abang? Sekarang gini aja, Bang. Apa Sebentar, sih sebentar. kepahitanmu, Bang? Lukas 2 Sampai ayat sebegitunya 11, kau sebentar. dengan sesama apologet. Apa sih kepahitanmu, Siapa yang Bang? apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian, kan? Siapa yang apologet Sedis? Penghujat dia. Siapa Kok bilang dibilang penghujat, Bang? apologet? Semua yang Apologet tak diucapkannya begitu. ada dalilnya, Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah berkolab sama orang-orang ini, gitu ya, Ciri-ciri- Bang? Sebentar. Jadi Ciri-ciri bagaimana dengan apologet. Sinora itu, Bang? Hah? Tunggu dulu. Tenang, Abang Sinora mendengar bagi saya bahasa-bahasa penghujat. Sinora itu. Enggak Sinora penghujat bagi mereka saya itu. penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka penilaian seiman. Nah, sama dengan kau. Kau bilang Edis tidak penghujat karena kau seiman dengan Edis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua, Bang. Abang lihat Jangan nggak? ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. dalilnya semua. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Ngarang kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia nggak ngerti Quranmu memperintir sendiri kalau kau Al-Quran bilang kau mengatakan ngarang. jenis. Oke, Kau sabar, ngarang. sabar. Kau pula yang tahu kami. Tunggu, Ya, tunggu, sabar. sebentar. Semua dalilnya ada. Saat orang Tunggu Islam sebentar. yang bertanya, Kak dia Renta, bisa sabar. menunjukkan dalilnya, Bang. Renta. Renta. Sabar. Aku tanya Bukan kau. gitu, Uni. Bang Rudi ini yang Sabar, perlu saya Renta. ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena Dengar saya dulu. merasa Renta. Bang Rudi Dengar ini dulu. seorang penginjil yang tahu Renta, kebenaran dengar firman dulu. Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak, kalau saya santai. Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus menghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Kau bilang Yang mereka namanya menghujat. manusia. Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Sama-sama punya dalil. Apa itu aja rupanya keluar dari mulut si Rifa? Enggak kan? Ada Ya, yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas. Di sini saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu, bukan tak perlu. Lagi Jonathan nih, kau ngaku-ngaku kau. Kristen Ganti-ganti masuk pemain. Islam. Bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus Yang kenapa abang dihinanya bilang dia Islam. penghujat? Siapa? Cedis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat, imanku mengatakan Bang. salib itu jalan dari Kukira Tuhan. abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang gini aja bang. Oke, Ini saranku yang mana? aja Ayo. ya, bang. Sesama Yang orang mana? Batak kita ini. Pak, Ya, nggak tetaplah masalah, kau jangan dibawa kembali kau Bataknya. bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan dibawa Kembali matanya. kau bang. Oke. Itulah. Sekarang itu aku saranku jawab bang dari sama kau. Kau percaya, sebentar. Kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke.
Tapi itu Allah izinkan itu terjadi, Bang. Sebentar. Agar terjadi Menurutmu, itu karya penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera. Dibalikkan ini aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan penyalipan, Bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, ku jelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Barabas. Digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung ketika menuju pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, Bang. Mana ada rencana penyalipan di pengadilan itu? Karena dia anggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ, rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh, Bang. Loh, gimana makanya kau lihat baik-baik, mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya kata ada. Bang, yang intinya memang asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal itu bukan kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lagi yang aku tangkap dari saat ini kalian berbicara saja masalah uang donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Ya, yang mengukur siapa? Kan junjungan kau. Junjunganmu yang mengukur. Pahit kali hatimu. Coba terus hati si Edis, saya cuma mengingatkan, Bang, terlalu pahit hatimu. Hati si Edis nggak pahit. Sebentar lu. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku. Yang mengorbitkan kau aku. Yang mengajari kau aku. Tak terima. terlalu kepahitan kau, Bang. Itu aja. Makanya aku cuma mengingatkan ya, Bang. Oke, tunggu sebentar. Semoga Roh Kudus menjamah hatimu, melembutkan hatimu. Sabar. Jangan sampai Tuhan tegur kau. Itu aja, Bang. Renta, izin, aku mau bicara dulu, mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini sekali lagi saya umumkan. Teman-teman, tadi mungkin ada sedikit apa ini ya. Ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar? Nandar sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu Sikitu-Kitu akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi, ya. Kami sudah umumkan dari tadi, oke? Kami memang memprioritaskan herder kudis karena itu permintaan Wak Labu Sikitu-Kitu. Tolong ya. Jadi itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari APII ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang, banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudi Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jalan salib silakan. Ya, halo, selamat malam.
Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya Bang sang debater ya. Ya kan, donasi yang Abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak. Ya info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong. Karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana tapi dana itu tidak sampai ke dia. Gitu. Nah, ya sebenarnya Anda makanya simpel kau aja mendapat sih, Anda. informasi keliru. Enggak simpel Dengar aja dulu, kalau dengar memang. dulu. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru, Dek. Ya. Ketika si Rudi Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu Bang suaranya. ya. Iya, oke lanjut. Ih, Ketika Rudi Simamora menghubungi Edis, mereka belum live. Mereka masih off air. Sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bom. Ini belum live. 3 hari sebelum live. Kemudian Bom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya. Yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah. Oleh si Edis dikatakan begini. Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudi Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudi Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudi Simamora mengatakan, Suara anak kecil, dimik dulu suara anak kecil. Ya, anak kecil. lanjut. Nah, Itu dulu, Nak. Apa yang lo isi? nah, Lanjut Gokong dulu. maka oleh Rudi Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Sedis, selama Lae di penjara, apakah Rudi Yohanes ada memberi Lae dana? Saat itu si Rudi Simamora di penjara di LP. Dijawab Rudi Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom, sebelum mereka ada janjian ini mau live. Pak Bom, tolong bilang sama si Edis. Sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau hubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis. Dis, kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Datang si Edis. Memang penjara apa lagi Bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur. Sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah aku bilang. Hari ini saya tidak ada ngumpul apa-apa. 1 November berhenti. Jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King. Ribut kali mulutnya. Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudi Simamora. Demi Tuhan yang saya sembahyang hidup. Saya katakan di dalam live. Bantu kalian saya. Apabila kita mendapat uang 20 juta. Saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya aku bilang. Sekarang banyak orang juga salah sangka. Mereka mengira uang itu terkumpul plok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Enggak bisa kan? Ku telepon sana sini. Ada yang mau 20 juta 1 kuasa. Ada yang mau 30 juta 1 kuasa. Aku enggak punya uang. Akhirnya aku kumpulkan pengacara yang pro bono. Enggak usah dibayar. Tapi akomodasi transportasi kami. Itulah kau urusi. Menurutmu ada enggak kulakukan itu? Menurut Sedis enggak ada. Ku bilang ada, ini buktinya. Rudi Simamora pun mengakui. Kenapa Sedis tidak mau mendengar ucapan Rudi Simamora? Kenapa Sedis tidak mau melihat data-data yang kukirim sama dia? Orang mengatakan, kapan Rudi Yohanes buat laporan? Tahun 2024. Kalau nggak salah aku kalah kami tanggal 11-18. Besoknya 2 hari kemudian aku umumkan. Ini loh pengeluarannya. Selesai kan? Silakan, mana dia tadi beliau tuh? Iya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu kan Anda tinggal kirimkan saja buktinya ke si
si Edis, kemudian Anda klarifikasi ke anak Batak. Apa urusan si Edis? Kok ke si Edis ku kirim? Sekarang mau nggak si Edis mengirimkan bukti pembangunan rumah apologetnya itu sama aku? Kan nggak mau. Enggak, itu kan di luar pembicaraan kita dulu. Jangan langsung Kenapa lari-lari. nggak di luar? Kok kau Nggak, suruh gini aku loh. melaporkan sama si Edis? Urusan si Edis apa? Enggak, Ada Anda kan donasi si tinggal- Edis. Saya nggak bilang Anda melaporkan, Anda klarifikasi. Tadi Kalau kamu bilang klarifikasi. kirimkan sama si Edis. Ya, Nah, kan aku Anda sudah bisa klarifikasi. Sudah aku klarifikasi melalui telepon kami. Sudah aku tunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh satu di aku bilang. Ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Sang juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Sang minta bantuan, dia bilangnya tak kurusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tindak Anda klarifikasi aja ke anak Batak. Anda jelaskan ke si Kan sudah aku Edis. klarifikasi. Iya, tapi kan Apalagi nggak respon klarifikasi. Bahkan sebentar dulu. Bahkan anak Batak bilang, Lae, abang itu mengurusi aku sampai pra peradilan. Jadi saya nggak tahu apa arti pra peradilan. Masa dibilangnya, oh pra peradilan kok habis uang segitu. Pra peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim. Matamu, aku bilang, mana begitu pra peradilan. Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh. Sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat kalau Enggak. ada yang si Sarah gitu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini. Ya orang itu aja bilang aman kok. Ya kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Terkait Mana ada aku alamat, bilang itu? Lo jelas ada Mana ada di aku konten bilang? Anda. Nah, Ya, kau tuh konten fitnah. Mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan account si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga, siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya, Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi, sedengar gua ya. Dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, si Edis yang bocorkan data dia itu. Kenapa dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Bentar. Oh, sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ah, ini. Ku